Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, kita niatkan terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, baik untuk urusan dunia ataupun untuk bekal di akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan minggu lalu, masih membahas tentang surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Adapun sahanya ya yang perlu kita kaji yaitu qul. Di sini qaf q ya, ini transliterasinya. Kemudian ya ayyuha. Ya ayyuha. Ini maaf, ini harusnya haknya besar ya. Ya ayyuha. Nah, ini yang dinamakan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu apabila ada mad tabi'i ya, ada fathah ketemu alif, di depannya ada ada hamzah, beda kalimat ya. Di depan mad asli ini ada hamzah yang hidup. Nah, dia itu ada di depan mad tabi'i tapi beda kalimat. Ya ayyuha, itu seperti itu. Itu hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Al-kafiruna. Ya, kenapa ini diitemin? Maksudnya ini seharusnya karena di sini adalah ada waqaf mamnu ya. Jadi al-kafirun kalau dibaca mati waqaf al-kafirun. Tapi seyogianya ini dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu kalau dimatikan seharusnya dibacanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu seperti itu ya. Adapun huruf kaidah tajwidnya ini ada alif lam qamariyah, ada mad badal ya, ada mad tabi'i yaitu dhammah ketemu wawu mati. Kemudian ada ra tafkhim ini. Ada ra tafkhim di mana ra tafkhim ini ada ra berharokat dhammah ya. Nah, di sini waqaf mamnu. Adapun artinya, katakanlah wahai Muhammad ya, wahai orang-orang kafir. Ya, kemarin kita sudah membahas ada 4 golongan ya kriteria kafir, yaitu kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, dan kafir harbi. Nah, kalau di sini wahai orang-orang kafir ini maksudnya mencakup semua orang-orang kafir yang ada di muka bumi. Dalam artian semua agama yang beragama lain dari agama Islam ya, itu dikategorikan sebagai kafir seluruhnya. Tetapi maksud lawan bicara dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang kemarin disampaikan bahwasanya suatu pendapat di antara kebodohan kafir Quraisy, mereka pernah mengajak Rasulullah untuk menyembah. Makanya ini kebodohan di sini bukan kebodohan jahiliyah di sini pada saat itu, bukan jahiliyah enggak ada ilmu pengetahuan, tahu mereka ahli ekonomi, ahli sastra segala rupa. Tetapi mereka maksudnya bodoh di sini adalah mereka mengajak Rasulullah untuk bersepakat
untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun udah menyembah berhala, lalu setahun kemudian menyembah Allah, maksudnya menyembah sembahannya Rasulullah selama 1 tahun, yaitu Allah. Nah, lalu Allah menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasulullah, ya, dalam surat ini agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. Jadi tidak ada bahasan lagi, tidak ada kompromi lagi. Urusan menyembah, urusan beribadah itu tidak ada kompromi dalam agama Islam. La a'budu ma ta'budun. Ya. La a'budu. La a'budu. Ini mad jaiz munfasil lagi. Ada mad tabi'i ketemu hamzah. Ya. Ini namanya mad jaiz munfasil. Ma mad tabi'i ta'buduna. Nah, ini tadi sama, masih ada itemin ta'buduna. Kalau dimatiin ta'budun. Karena di sini ada waqaf mamnu, ya, waqaf mamnu, maka dia seyogyanya dibacanya adalah wasal. La a'budu ma ta'buduna wala. Nanti disambung ke ayat yang ketiga. Adapun untuk kaidah tajwidnya ta'buduna ini matobi, ya. Tetapi kalau kita matikan, karena ini ada di akhir ayat, maka hukumnya adalah mad arid lis sukun, panjangnya sampai 5-6 harakat, jadi agak panjang. La a'budu ma ta'budun, jadi panjangnya. Tapi kalau misalnya kita baca wasal, karena memang dianjurkan untuk wasal, la a'budu ma ta'buduna wala, itu nanti di ayat yang ketiga. Lalu komprominya itu seperti apa? Apa maksudnya tidak ada komprominya seperti apa? Ini jawaban dari Allah yang agar Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy agar inilah jawaban yang diberikan dengan tawaran mereka tadi untuk menyembah 1 tahun menyembah berhala selama 1 tahun, lalu nanti tahun berikutnya berubah menjadi menyembah Allah. Maka di sini dijawab langsung Allah yang memfirmankan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, supaya Rasulullah menjawabnya seperti ini. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya apa? Rasulullah tidak akan menyembah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Maksudnya sekutu-sekutu sini ya patung ataupun kepercayaan yang berhala-berhala yang pada saat masa kafir Quraisy itu ada, ya, di mana dalam riwayat di Ka'bah itu sendiri pun banyak berhala-berhala, patung-patung, ada Lata, Uzza, Mana dan sebagainya, itu ada. Nah, di sini maksudnya dari ayat ini, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Rasulullah tidak akan pernah menyembah apa yang orang kafir Quraisy sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, ya. Wala antum, ya, wala antum di sini, ya. Ini sama mad jaiz munfasil, ada mad tabi'i ketemu mad ketemu hamzah di depan. Di sini ada lagi yaitu non mati ketemu tak. Ini yang dinamakan ikhfa. Ya, non mati ketemu tak, ini yang dinamakan ikhfa, ya. Kemudian abiduna, nah ini ada mim mati ketemu ain, ini dinamakan idhar syafawi, ya, idhar syafawi. Tadi yang tidak terungkap ikhfa, idhar syafawi. Abiduna, ada dhammah ketemu wawu, ini mad tabi'i, ya. Nah, kalau yang fathah berdiri ini mad badal. Abiduna. Kemudian di sini, maaf ya, bergeser. Ma'abudu. Nah, di sini maksudnya biru, ini boleh dibaca ma'abudu
atau diberhentikan, ma'bud. Ya. Adapun hukum tajwidnya di sini adalah mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu hamzah hidup. Nah, kemudian di sini ada kalau kita ini karena ini wakofnya wakof jaiz boleh dibaca apa wasol ataupun wakof ya, boleh apa saja. Maka ketika dibaca wasol tidak ada hukum qalqalah kubro. Tetapi ketika dibaca wakof terjadilah hukum qalqalah kubro di mana ada huruf qalqalah yang hidup dibaca mati. Adapun ini adalah tanda wakof jaiz ya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya di sini adalah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kaum kafir ini bukan penyembah Allah. Ya, karena yang aku sembah, kamu ini kafir Quraisy, yang aku ini Rasulullah. Ya, di sini dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah semata maksudnya. Kalau tadi Rasulullah tidak menyembah Tuhan sembahannya kaum kafir Quraisy, yaitu berhala-berhala. Dan kalau yang ini, kaum kafir Quraisy tidak akan menyembah bukan penyembah apa yang Rasulullah sembah, yaitu lafaz yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ma di sini maksudnya man. Itu adalah dalam bahasa Arab itu dinamakan adawatul istifham ya untuk mencari pemahaman. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana. Nah, ini sebenarnya bukan matobi ya karena ini ana di sini artinya aku. Dan di sini ada mad jaizmun fasil. Kalau ini enggak dihukumi mad tabi'i ya. Jadi bacanya wala ana bukan wala ana, enggak wala ana. Ya. Ini tidak dihukumi mad tabi'i. Abidum ma. Abidun ma. Ya. Di sini mad tabi'i. Dan di sini ada tanwin ketemu mim, ini dinamakan idgham bi gunnah. Ya. Idgham yang ada dengungnya. Abadtum. Ya. Di sini ada transliterasinya abadtum. Di sini mati ya. Nah, di sini ada qalqalah surah. Huruf qalqalahnya jelas-jelas mati. Ya kan? Nah, ada lagi di sini ada huruf dal ketemu ta. Ini yang dinamakan idgham mutajannisain. Idgham yang satu jenis. Ya, jadi karena hampir bunyinya hampir sama. Abadtum. Bentuk tempatnya pun hampir sama. Maksudnya sejenis di abadtum. Kemudian di sini ada waqaf mamnu. Nah, di sini ditegaskan lagi dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Rasulullah tidak pernah menjadi penyembah sembahannya kaum kafir ya. Di sini ya ini aku tidak akan melakukan penyembahan seperti kalian, tidak akan menempuh jalan itu, maksudnya tidak akan menempuh kompromi tadi setahun nyembah berhala, setahun nyembah Allah itu enggak ya. Karena yang aku sembah hanyalah Allah sesuai dengan apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, wala antum majaizmun fasil. Ya kan? Abiduna mato mad badal mato bi'i. Ya kan? Ma'abud. Nah, ini sengaja ma'abudu. Ini saya merahin karena apa? Ada al-waqful ula, berhenti lebih utama. Jadi ini kita lebih baik kalau ada tanda merah ini berarti nggak usah dibaca hidup ya. Adapun hukum tajwidnya ini ada mad jaiz munfasil dan terjadilah qalqalah kubro karena kita langsung berhentikan. Di sini ada al-waqful ula, berhenti lebih utama. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Selama kaum kafir Quraisy belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka bukanlah penyembah Allah. Meskipun
dia itu menyembah Allah, tetapi karena belum hanya itu sebagai kompromi, itu berarti bukan penyembah. Artinya tidak mau menuruti perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah, melainkan karena membuat sesuatu, yaitu tadi kompromi. Dia hanya mau menyembah Allah karena kompromi tadi, bukan karena patuh kepada perintah Allah. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum. Di sini izhar syafawi, mim ketemu dal, ini mat tabi'i. Ini pun izhar syafawi lagi, ya. Waliyadini ini sengaja Bapak merahkan karena memang ini di akhir surat kita berhenti, ya. Waliyadin. Ini mat tabi'i, ya. Nah, kalau karena diberhentikan yaitu mad arid lis sukun. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah terjemahannya. Adapun maksudnya Imam Bukhari mengatakan bahwa dikatakan untukmulah agamamu, ya ini kekafiran. Maksudnya untukmu kaum kafir Quraisy, agamamu yaitu kekafiran. Dan untuk Rasulullah, ya untukkulah agamaku, yaitu agama Islam. Jadi disinilah surah Al-Kafirun itu menjelaskan bahwasanya permintaan kaum kafir Quraisy tersebut tidak ada kompromi dalam Islam untuk mau tukeran beribadah meskipun hanya sehari atau bahkan mungkin hanya beberapa menit, tidak ada. Karena di situ ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan seru semesta alam. Seperti biasa setelah ini kalian kerjakan evaluasi sekaligus absen harian tatap muka. Tolong ini ditulis materi yang tadi, kemudian nanti kalian kerjakan dengan benar, jangan sampai ada yang tidak benar sama sekali, padahal insya Allah seluruh soal dari evaluasi itu berdasarkan dari materi yang diberikan hari ini. Adapun passwordnya mutajan nisain yang tadi kalian itu, ya, mutajan nisain. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini, dan seperti biasa diingatkan agar kiranya tetap menjaga 3M, yaitu menggunakan masker, kedua yaitu rajin mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak ketika ada di tempat yang umum. Dan pesan sekolah seperti biasa, yaitu 3 hal: sholat, jujur, dan bertanggung jawab, serta berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.